Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengawali pagi di pekan kedua dari bulan Januari. Ini hari Senin. Hari yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Karena pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu. Ya, tamu juga, saya juga tamu di sini ya. Kita semuanya tamu. Ya, karena kita ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamu. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang baik. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya basmalah ini kita menjadi awal yang baik bersama-sama. Marilah kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya sapa narasumber pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di sini namanya di dalam Zoom meeting ini Ahmad Tohafaz. Kalau boleh menafsirkan sesuai dengan nama yang ada itu, Ahmad itu nama Nabi Muhammad, Toha itu juga nama beliau, nama Nabi Muhammad SAW. Fas itu dari kata itu waman itu ya, zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faz itu artinya sukses, untung ya. Mudah-mudahan ini namanya membawa keberuntungan ini. Luck. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Langsung saja pertanyaan pertama ini saya pernah mendengar ini kan. Sebelum kita bahas titik bak ini. Ada satu isu penting yang saya kira perlu kita angkat, yaitu terkait dengan profil ini narasumber kita, yaitu Kang Ahmad Tohafaz. Beliau itu kalau nggak salah alumni ITB, Kang ya? Teknik Industri. Teknik Industri di ITB. Institut Teknologi Bandung. Oke, ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu tahun berapa, Kang? Tahun masuknya 99. Masuknya 99. Lulus 2000. 6 tahun kemudian. 6 tahun 2005. Kemudian 2005. Luar biasa ini. Hampir masuk abadi ini. Saking banyak kan SD lah. Ya, kayak SD kan 6 tahun. Oh ya, SD 6 tahun, SMP SMA. Kesulitannya sama sih. 6 tahun sekalian. Itu berarti semester 12 ya? Enggak, saya sempat 2 kali 0 SKS. Oh, begitu. Tulis titik 2. Oke, berarti pendidikannya ST ya? Apa ada S2? ST. Saat ini aktivitasnya sebagai apa, Kang? Sibukan? Saya sebagai tamu ini ya, tamu-tamu seperti ini, podcast. Jadi kegiatan saya itu hampir ini ya, Kang, di rumah saja. Jadi ngisi webinar, online. Nah, jadi saya setiap hari ngajar matematika, fisika, kimia untuk SMA dan mahasiswa. Tapi di online. Di sekolah formal atau non formal atau webinar saja? Di pasnya ilegal ini. Jadi murid-murid saya juga murid ilegal. Oh gitu. Kalau informal kadang-kadang ada SK-nya juga kan ya, ada SK ada apa. Kalau saya itu ilegal. Nah dulu kalau nggak salah itu Kang Ahmad Toha ini PNS. Nah PNS tahun 2010. 2010 PNS sampai 2018. Nah dulu sampai sekarang ya rata-rata itu kan saya sendiri ya itu pernah nyoba ya, dulu belum pernah ikut CPNS, tapi karena usia itu kan untuk S2 sebagai dosen itu maksimal 35. Nah sampai usia itu sebelum akhir 35 saya coba-cobalah sebagai apa namanya ya agar pernah nyoba calon CPNS gitu ya. Ternyata pas nggak lulus gitu ya. Akhirnya sekarang nggak jadi PNS. Artinya teman-teman saya itu banyak sekali, hampir ribuan lah yang daftar waktu di Bandung. Tapi tidak semua yang daftar diterima. Tapi ini Kang Ahmad Tohafaz ini sudah masuk sebagai PNS dengan SK dari 2010 sampai 2018. Kok malah apa namanya keluar? Saya informasinya seperti itu. Itu ceritanya gimana?
Nah, itu yang namanya titik B itu, Ustaz. Bagaimana Jadi itu titik B maksudnya? itu. Nah, jadi ini di doktrin bapak saya dulu ya. Jadi jangan Ya. sampai kita menukar ilmu untuk dunia. Jadi dulu diajari doktrin sejak kecil itu kan ya, cerita Nabi Sulaiman itu kan. Jadi ketika kita milih antara apa itu, kita milih ilmu, dan ilmu itu sangat mulia, jangan pernah kemudian kita nukar untuk dunia. Jadi sebenarnya ijazah saya pun dari ITB itu enggak ini ya, enggak saya pakai. Dulu ketika jadi PNS itu karena diminta titik B itu. Jadi dulu kan ketika titik B diluncurkan itu, kemudian saya bilang ke bupatinya yaitu, ini titik B itu kalau diterjemahkan lebih lanjut tuh bisa untuk reformasi pendidikan. Nah, jadi PNS pun bukan karena itu. Ijazahnya titik 2. Jadi ini bawah sadar saya, otak saya itu ketika kemudian ini ilmu lah. Kemudian ini pribadi ya maksudnya ya. Jadi ada semacam ketidaktenangan ketika kemudian cari kerja itu seperti benar-benar merendahkan ilmu. Itu perasaan saya sendiri ya. Perasaan di bawah sadar seperti itu. Oh, berarti saya panggilnya Kang Toha atau Kang Fas ini ya? Ya. Biasanya panggilnya Kang Toha ya? Panggilnya Mbah biasanya. Oh, Mbah. Ya, saya panggil Mbak Toha. Jadi ini Kang, biar akrab panggil Kang aja ya. Begini Kang, Kang Toha ini kan berarti masuk PNS itu jalur khusus ya, jalur panggilan bukan jalur pendaftaran. Jalurnya umum dong. Tetap saya ngikuti tes lah. Masa lulusan ITB nggak bisa. Oh gitu. Berarti melalui jalur normal. Ya, cuma kemudian itu kan pas waktu itu saya jadi tahun 2007 ceritanya kan. Iya. Titik terbit. Jadi titik terbit itu tahun 2007. Itu kemudian kan Bupati Tegal semangat banget. Oh iya. Waktu itu namanya AR ya, Gus Rianto. Dia bilang, manfaatkan saya selama saya jadi bupati. Udah saya pengen titik B saja ini. Kemudian diluncurkan tahun 2007 tanggal bulan Juli. Waktu itu saya juga bilang ke AR itu, Bupati AR itu, ini titik B ini kalau diterjemahkan lebih lanjut, ini akan banyak reformasi lah di bidang pendidikan dan cara pikir masyarakat. Ya silahkan, tunggu 3 tahun. Ternyata untuk menerjemahkan titik B itu 3 tahun belum selesai. Saya perlu waktu 10 tahun ya. Menerjemahkan itu maksudnya membuat detail fungsional ke dalam itu kurikulum gitu ya? Ya, jadi prinsip kami kan seperti ini. Jadi prinsip di titik B itu bahwa yang namanya iman itu harus berbuah inovasi. Iya. Innalladzina amanu amilus sholihat. Iya. Dan ini bukan prinsip beragama saja, ini kan prinsip matematika itu. Iya. Jadi matematika itu prinsip dasarnya itu kul amantu billah tsumastaqim. Itu adalah prinsip bermatematika. Jadi katakanlah suatu kebenaran yang sangat jelas dan istiqomahlah konsisten dengan itu. Iya. Nah, itu prinsip bermatematika sebenarnya kan. Banyak orang yang lupa akibatnya matematika susah itu karena tidak menggunakan kul amantu billah tsumastaqim. Iya. Nah, bagaimana kemudian supaya biji titik B itu berbuah? Iya. Nah, detail operasionalnya bagaimana? Itu perlu 10 tahun. Nah, 10 tahun itu kemudian diluncurkan oleh Wakil Bupati Umi Aziza. Iya. Tahun berapa itu? 2017. 2017. Ya, terus? Tanggal Maret. Nah, waktu itu kemudian Wakil Bupati Tegal waktu itu mengatakan bahwa Tegal sebagai laboratorium matematika detik. Jadi matematika detik itu sebenarnya ya ranting lah, bukan ranting daun dari titik B itu, dari biji titik. Oke, langsung kayaknya nih kita kembali ke masalah titik bak ini. Sebetulnya titik bak itu saya pernah mendengar dari guru saya. Inti dari Al-Quran gitu ya, bilangnya itu, pengarahnya begitu. Inti dari Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Gitu ya. Surah Al-Fatihah intinya ada di basmalah. Basmalah ada di bak. Dan bak itu ada di titiknya. Intinya di situ. Nah, apakah ada kaitannya dengan filosofi yang disampaikan oleh guru saya itu kan? Terkait dengan titik bak yang dari Kang Ahmad Hafaz ini? Ya, kebetulan, bukan kebetulan ya. Jadi bapak saya itu Ustadz. Jadi sejak lahir sudah kuliah subuh lah saya.
Bapak kan mengikuti bapaknya gitu ya. Ya. Nah, itu yang Bapak itu berulang-ulang ngomong seperti itu di majelis taklim. Majelis taklim berarti satu tembok dengan rumah saya. Iya. Dan kemudian ketika saya ngaji sendiri, hadapan langsung itu kemudian cerita itu bahwa semua ma'ani kulil kutub itu majmu'atun fil Quran, dan Al-Quran di basmalah di ba itu bikana makana wabiyakunu mayakunu itu kan. Nah, kemudian ba itu maknanya terangkum ya, atau terringkas pada titiknya. Iya. Lah, itu saya tahu tuh sekitar ini ya, SD lah. Berarti sama ya dengan sama sumbernya. Nah, itu. Saya sendiri belum tahu ya. Saya belum tahu apa namanya. Beliau itu namanya Ustadz Jumain ya. Beliau itu guru olahraga. Guru olahraga dari Madura kalau nggak salah. Ngajar saya di Aliyah. Dan saya pernah mendengar seperti itu di kelas. Saya sendiri belum tahu referensi secara literalnya dari mana. Kalau Kang Ahmad Toha ini kan sudah melakukan penelitian lebih mendalam ya, mungkin terkait dengan, karena sudah menulis buku, kemudian sering melakukan seminar-seminar terkait titik ba. Ini kalau dalam segi literatur dari kalangan ulama sendiri sudah menemukan dari mana, Kang? Ujung sanatnya itu. Ini yang istilahnya di psikologi itu ada namanya istilah sleeper effect. Efek tidur. Jadi banyak kalimat itu yang masyhur itu kita nggak tahu sumbernya. Contohnya sumbernya cerita Jakarta apa. Oh, hikayat kayak gitu kan? Ya, seperti itu. Termasuk titik ba itu hampir serupa itu. Dari lisan para guru gitu ya? Lisan seperti itu. Saya pernah minta restu ke pimpinan pesantren, saya cerita lagi nulis titik ba, langsung bikana makana wabiyakunu mayakunu. Jadi langsung ini ya, langsung spontan menjawab seperti itu. Berarti kan sangat masyhur. Oh, berarti di kalangan sufi, Kang ya? Kalangan sufi, kalangan pesantren itu ini bisik-bisik. Nah, ini jadi sampai kemudian buku saya terbit pun saya belum tahu. Bukan. Jadi ketika hampir selesai ya, jadi di pertengahan saya baru tahu kemudian ada email dari teman entah dari mana, kemudian cerita bahwa itu asalnya dari Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Karena nuqtah ba allati tahtal ba'i fi awalil basmalah gitu. Nah, jadi tapi itu di akhir-akhir hampir bukan terbit. Cuman kalau saya sendiri pernah dengar ya di saya bukan fak atau spesialis di bidang qiraat. Paling tidak pernah mendengar dalam sejarah penulisan Al-Qur'an itu sampai Ali bin Abi Thalib itu titik itu belum ada, Kang. Nah, nuqtah oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu peletak nuqtah itu bukan nuqtah di huruf, belum ada sampai di situ. Baru ketika ijam. Nuqtatul ijam berarti menunjukkan rafa nasab jazm itu. Pengganti harokat yang sekarang ada. Maksudnya bukan pengganti tapi dulu ya. Awal harokat itu nuqtatul ijam. Jadi nuqtah yang menunjukkan makna kalimat ya sebagai rafa, nasab jazm sebagai fa'il atau atau maf'ul bi dan sebagainya. Adapun nuqtah yang sebagai titik itu ya sebatas, saya kan memang terbatas kemampuan di bidang itu karena bukan ahlinya. Itu setelah itu. Ya, betul. Oke, jadi gini Ustaz, jadi formalitas itu selalu didalui informalitas. Jadi sesuatu yang diformalkan ada informal ya. Jadi kita bisa mulai ini dari Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya kan nahwu itu yang buat itu Ali bin Abi Thalib kan. Iya, benar ya. Unhu hadan nahwa, teladanilah teladan ini. Ikutilah pola ini kan. Iya. Cuma karena Ali bin Abi Thalib itu sibuk, kemudian dia minta ke teman dekatnya. Teman dekat dia lebih muda sekitar 3-4 tahun yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali itu. Iya, benar. Nah, ketika itu kemudian kan sebenarnya dia pelaksana saja yang kan unhu hadan nahwa. Jadi yang menetapkan polanya kan kan. Iya, inisiatifnya itu. Yang namanya kalam itu namanya ada ismun, ada fi'lun, ada harbun itu Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal. Kemudian diformalkan pada mushaf itu ketika zaman Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah itu kemudian diformalkan di bentuk titik ikrob itu. Fathah di atas, titik di atas, asroh di bawah, titik di bawah, rumah titik di kiri. Nah, seperti itu. Jadi masih berupa titiknya titik ikrob. Jadi untuk membedakan akhir kata ya. Nah,
titik yang berupa titik huruf itu baru ada ketika Khalifah kelima. Jadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Nah, setelah itu kemudian pindah ke Marwan bin Hakam. Jadi ke sepupu Muawiyah. Marwan bin Hakam kemudian dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi khalifah-khalifah di antara Muawiyah dan Abdul Malik itu seperti hanya perantara, hanya sebentar. Jadi kan kita tahu yang namanya Yazid hanya 3-4 tahun, kemudian Muawiyah hanya 3 bulan, kemudian Marwan 1 tahun, baru kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan itu, ini Abu Aswad Ad-Du'ali sudah meninggal. Tapi Abu Aswad Ad-Du'ali itu sudah punya murid yang namanya Asim bin Nasr Al-Laisi. Oh, yang nah, itu ya, Qiraah Asim itu ya? Ya, gagasan yang dimulai oleh Abu Aswad Ad-Du'ali dan dimulai oleh Abu Thalib itu kemudian diteruskan oleh muridnya. Tentu kalau kita tahu kan enggak jadi penentuan pasti titik berkaitan titik satu nun di atas itu kalau kita anggap bahwa Nasr bin Asim itu seorang murid yang baik pasti ngikuti gurunya ya. Abu Aswad Ad-Du'ali. Dan Abu Aswad Ad-Du'ali pasti ngikutin Ali bin Abi Thalib. Oke, berarti sanadnya itu nyambung ke Sayyidina Ali gitu ya. Ya, jadi itu menurut dugaan saya seperti itu ya. Karena kalau logisnya karena kalau berkaitan dengan isnad kan sangat penting ya di agama ya. Coba kalau di kita itu biasanya kan kenanya itu sanad mana? Sanad itu kan ada bukti apa ya? Tertulis minimal ada buku gitu ya. Kalau referensi secara tertulis Kang Toha bisa menyebutkan nggak? Maksudnya kita bisa dilihat hanya berkaitan referensi tersebut terkait dengan alur keguruannya itu. Oh, gitu ya. Dia berguru ke ini ya. Jadi kan zaman dulu tuh penulisan dari sangat sejarah lah gitu ya. Beda dari sekarang tuh penulisan sangat mudah apapun ditulis ya. Benar sekali. Di zaman itu hadis pun sudah ditulis kan. Hanya tertentu saja yang mungkin ada orang yang nulis hadis ini secara Al-Qur'an. Hadis ini baru dibukukan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan. Sebelum ke apa namanya? Ke titik bak lebih mendalam. Ini teman saya kemarin ketika saya share informasi tentang titik bak, ini teman saya itu kan aktif juga di lingkar tasawuf. Dia itu di Jakarta, sekarang di daerah Jawa Tengah. Dia bilang gini, nanti saya ubah titiknya ke atas jadi nun kata dia. Nanti kita belajar nun. Nah, secara filosofis biasanya kalau orang yang bicara nun itu kan bicara tentang tulis menulis gitu ya, di surat Nun wal qalami wa ma yasturun itu ya. Nah, apakah ada kaitannya dengan ini? Apa bedanya titik bak dengan titik nun gitu misalnya gitu? Pernah ada menanya seperti itu kan? Ya, ini ya itu di tasawuf itu persis seperti itu, Ustaz. Jadi gimana? Jadi kalau nun itu berkaitan dengan tulis menulis dan berkaitan dengan hasanah ya. Jadi rahasia. Untuk kanzan mahfiyatan kan. Jadi saya adalah untuk kanzan mahfiyan. Atau gimana Ustaz itu ya? Pasnya itu kan bahwa saya adalah hasanah yang tersembunyi dan kami ingin dikenal, maka kamu menciptakan makhluk. Nah, ketika ini kata sudut tasawuf ya, saya dapat dari orang. Dan ketika kemudian titik itu kemudian di bawah itu berarti Allah sudah siap dikenali, berharap dikenali ya. Ma'rifat. Jadi kan iqra bi, bacalah bi bismi rabbikal ladzi bacalah. Jadi ketika titik masih di atas itu dalam versi tasawuf itu kan masih terlindungi ya. Masih proses ya. Masih ditulis dan dia baru ditulis. Isnun wal qalami wa ma yasturun belum siap dibaca, belum dibaca. Ketika kemudian sudah dibaca untuk dikenali ya. Ketika Allah dikenali kemudian untuk dibaca, nah maka titik di bawahnya. Itu versi tasawuf ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut itu terkait dengan bak itu ya. Itu yang dimaksud itu baknya sendiri atau titiknya? Karena bak itu kalau dalam dimensi nahwu sorof itu ya. Biasanya kalau bahkan ya kata dosen saya, beliau itu dari mana itu? Demak, bukan Demak. Kajen Pati. Ya, masih saudaranya Kang itu apa? Gus Ulil lah. Namanya Ustadz Muhammadun, dulu ngajar saya itu pernah cerita tentang huruf ba. Huruf ba itu bukan titiknya ya, huruf ba dalam dimensi atau dalam khazanah keilmuan lugha, linguistik dan juga berkaitan dengan hukum fikih gitu ya. Bahkan konon di Arab Saudi itu ada doktor hanya membahas huruf ba.
dan implementasinya dan aplikasinya serta dampaknya dalam hukum Islam. Nah, itu kan ada berbagai macam makna ba, gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan itu nanti ba itu berarti alat, media, ba itu hanya sebagai tahliyah atau penghias kata atau zaidah itu, atau ba yang artinya sababiyah dan sebagainya. Kalau penjelasan dari Kang Toha sendiri gimana terkait dengan ini? Oke, ini perlu diperjelas juga berkaitan dengan antara ba dan titik ba. Yeah. Jadi di kalangan tasawuf ini seperti mutawatir, ada konsensus lah itu berkaitan dengan ba. Jadi di kana makana wa biyakunu mayakunu itu udah semacam konsensus di banyak sumber. Tapi berkaitan dengan titik ba, ini ada 2 sumber, Ustaz. Titik ba itu yang mana? Nah, kalau titik ba pertama yang saya dengar kalau di YouTube, kalau versinya yang dipakai Gus Baha, itu titik yang bukan titik di bawah huruf ba, tapi titik ketika kita pertama kali nulis Bismillah. Nah, jadi awalunuk totin ya, jadi titik di awal itu. Karena ketika setiap kita membuat garis, itu kan pasti kita membuat titik dulu. Benar. Setiap kita membuat huruf, titik dulu. Iya. Nah, itu kalau kita nulis apalagi kalau di belajar kaligrafi itu ya, itu kan dari titik dari alif gitu ya. Ya. Oh, berarti awal nuktoh itu yang dimaksud dengan titik itu ya? Iya, jadi ketika kita pertama kali menulis Bismillah, itu kan kita membuat titik pertama. Nah, itu sebagai titik ba itu yang itu. Titik yang mengawali huruf ba. Jadi bukan titik dua huruf ba. Itu yang versi yang pertama. Atas itu ya? Ya. Dan itu kan di awal, makanya ini juga ada kaitannya kenapa Bismillah itu kemudian ba dengan sin mim itu nyambung, beda dengan Bismillahika. Iya, benar. Kalau Bismillah itu ada kaitan itu ya. Tapi ini versi pertama. Versi pertama ini yang sepertinya ini yang dipakai Gus Baha ya, Gus Baha. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya. Nah, itu seperti itu. Versi yang kedua yang sering dikutip oleh Nasruddin Umar, Profesor Nasruddin Umar itu bahwa itu titik yang di bawah huruf ba. Titik bawah huruf ba. Jadi berarti innal ba bila nuktotin yakunu harfan muhmalan ya. Jadi kalau ba tanpa titik itu akan menjadi huruf yang kosong kan, kosong makna. Nah, itu yang diikuti oleh Yai Nasruddin Umar. Saya baca-baca di tulisannya ya. Oh, ini sering mengutipnya ini cari. Kalau Gus Baha sering Gus Baha itu tadi yang berkaitan dengan titik awal ketika kita menulis huruf ba. Jadi titiknya mengawali ba. Berarti kalau versi Gus Baha itu berarti kan ba itu kan begini bentuknya. Nah, titik pertama sebelum ke arah bawah itu ya. Titik pertama pasti sini ya. Dan itu memang konsisten dengan zaman Nabi pun nggak ada ininya, nggak ada titiknya. Iya. Nah, cuma kalau yang secara kita eksplisit sekarang kita lihat itu titik ba ya berarti ya titik pada ba ya. Jadi kesan pertama kita ya titik di bawah ba itu yang dipakai oleh Nasruddin Umar. Berarti kalau versi Gus Baha sendiri saya lebih mudah menerima. Ya. Kalau lihat sejarah. Kalau dari zaman Abi Thalib kan belum ada titik di bawahnya gitu ya. Bisa sampai ke Rasul misalnya kalau dilanjutkan gitu ya. Berarti kemungkinan ya titik pertama setiap huruf ya. Dan kebetulan itu mengawali ya huruf ba itu ya. Ya. Dan itu kan berarti mengawali Bismillah, berarti mengawali seluruh Al-Qur'an. Ya, betul. Nah, seperti itu. Itu yang versi pertama di itu ya. Hasyiah Bajuri kalau rujukannya di situ ini. Dan tapi yang rame ditulis di tadi ya Nasruddin Umar di Republika berulang kali itu nyebut itu malah nyebutnya yang titik di bawah huruf ba itu. Jadi kalau titik yang mengawali Bismillah itu titik itu berarti titik itu sebagai awal wujud. Itu merupakan Gusti Allah. Nah, titik yang di bawah huruf ba ini seringkali merujuknya kepada Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, ini versi-versi tasawuf seperti itu. Dan ini sebenarnya ini inspirasinya seperti itu. Nah, kalau membahas titik bak dan matematika detik ini, saya sendiri kebetulan belum baca bukunya ya, tapi sudah mendengar ini sudah cukup lama, ya, baik dari Kang Toha sendiri maupun dari internet ya. Nah, dari deskripsi tadi kan filosofisnya seperti itu. Nah, ketika masuk dalam tatanan teknis di kurikulum pembelajaran matematika detik maupun dengan filosofi titik bak itu bagaimana penjelasannya? Ini yang ini Ustaz. Jadi ini yang perlu kita pahami seperti ini. Jadi
ini banyak orang yang enggak ini ya, terutama di kalangan kita umat Islam itu kan ini yang paling berbahaya itu kan obsesi pada kebenaran, Ustaz. Iya. Ini banyak, padahal kita akan berjelas pada itu ya. Jadi bagi kami dulu Titik Batu lahir di kampus ITB ya. Yeah. Jadi di kampus ITB itu sebenarnya kalau di kalangan ilmiah itu nggak ada orang kemudian teori itu, orang yang membuat teori apapun tuh nggak mengakui kebenaran. Jadi sama sekali bukan kebenaran. Yeah. Ini hal yang berawal dari keraguan dulu ya, kesangsian baru keraguan dan ya. Saya perjelas seperti ini. Sebenarnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu pada hakikatnya salah. Ini banyak orang yang nggak sadar, Ustaz. Ini kalau 1 ditambah 1 ya sama dengan 1 tambah 1. Iya. Itu hukum dasarnya. Ini hukum dasar tapi yang kemudian banyak orang kemudian malah dilupakan. Padahal man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Barang siapa yang tidak kemudian kokoh memahami usulnya tidak akan pernah benar. Makanya banyak orang tuh kemudian matematika jadi aneh, jadi apa karena nggak punya dasar ini. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, hukum asalnya, hukum dasar itu salah. Ketika kita kemudian mau mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kita harus membuat kecuali syarat ketentuan berlaku. Harus membuat batasan-batasan kapan itu digunakan. Ini yang kemudian orang lupa. Makanya banyak kemudian tidak sadar bahwa matematika intinya itu apa? Matematika intinya adalah detail operasional tauhid. Jadi kebenaran itu hanya tunggal. Seperti ini, Kang. Kang Mazhari kan cuma 1. Kang Mazhari Cirebon. Kang Mazhari cuma 1. Makanya Kang Mazhari sama dengan Kang Mazhari. Oh, berarti tidak bisa ditafsirkan. Kebenaran itu tunggal. Ya, ketika kemudian kita menjabarkan Kang Mazhari adalah mirip Pasa Ungu dan sebagainya itu syarat dan ketentuan berlaku. Tapi hal yang usul itu nggak boleh ditinggalkan. Oke. Berarti ada beberapa sama dengan atau penafsiran. Berarti sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah penafsiran. Itu tafsiran. Itu harus syarat itu berlaku. Iya. Misalnya berarti sudah diarahkan matematika seperti itu. Dianggap pasti padahal bukan pasti itu ya. Yang pasti itu 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. 1 sama dengan 1 enggak ada. Dan ini yang paling penting ya. Jadi matematika ya. Dan 1 pertama itu ya. Yang kedua 1 itu apa? 1 itu sebenarnya enggak ada. Coba Kang Mazhari. Kalau 1 orang ada kan? Satu buku. Lah 1 itu apa 1? Ya enggak ada. Coba lihat. Enggak ada. Harus ada benda yang atau sesuatu yang dibahas gitu ya, objek. Ya. Nah, makanya matematika sebenarnya kan upaya untuk lepas dari dunia nyata sebenarnya. Nah, matematika itu makanya matematika disebut riyadiyat, riyadhah. Matematika itu olah batin sebenarnya. Iya. Ini yang orang yang lupa. Jadi matematika itu perilaku yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa tidak ada yang lebih bagus daripada kita menyendiri untuk kemudian masuk ke medan berpikir. Jadi matematika itu riyadhah, kumpulan dari riyadhah. Jadi matematika itu detail operasional dari tauhid. Makanya kalau orang susah matematika harus dikuatkan tauhidnya, Ustaz. Jadi ini yang banyak keliru ya. Jadi fungsi utama matematika itu seperti agama, menghancurkan sumbatan-sumbatan dan Tuhan-Tuhan itu, Ustaz. Oke. Saya pernah seperti itu. Saya sendiri kan begini. Basic saya kan di ilmu sosial atau di bidang keagamaan. Dan kebetulan matematika itu termasuk menganggap bahwasanya matematika itu kepanjangan dari singkatan dari makin tekun makin tidak karuan. Ya betul. Karena termasuk memang seperti itu. Karena begini, selalu dihadapkan pada rumus-rumus yang memang kita nggak biasa sendiri, memang basicnya masing-masing ya. Tetapi saya pernah membaca bahwasanya matematika itu di kalangan Islam itu ada aljabar. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1. Atau ditambah 2 diambil 1. Kayak gitu kan ya. Itu kan gaya-gaya aljabar dalam menerjemahkan perkalian. Dan itu perlu dari pada dasarnya salah. Harus selalu disadari seperti itu. Jadi jadi ini yang paling penting ini, Ustaz. Jadi makanya matematika itu ya kayak ini ya. Kalau yang rumus-rumus itu sebaiknya memang dibuang. Jadi kalau ini merusakkan, Ustaz. Makanya kita pentingnya kemudian bagaimana kita titik berkaitan matematika itu ya tadi rumus-rumus yang rumus-rumus kan simbol-simbol, Ustaz. Simbol-simbol itu untuk dilalui, bukan kemudian untuk memenjarakan diri sendiri, untuk dilampaui. Berarti
untuk memecahkan masalah gitu ya, atau mencari solusi. Ya, simbol kan sebenarnya nggak ada, Ustaz. Ya kayak titik juga sebenarnya nggak ada. Ini yang perlu disadari banget kenapa kemudian titik batu saya tekankan segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada. Ya memang seperti itu. Sekali kita menganggap bahwa simbol itu ada, maka kita akan terpaku dan terpukau pada ik. Susah untuk mengubah yang lain. Tambah harus ada. Itu makanya harus, walaupun kita dipelajari itu harus sadari bahwa sebenarnya itu nggak ada. Nah itu pentingnya bertauhid, Ustaz. Tauhid. Kalau kembali ke operasional matematika, yang mungkin juga salah ya. Ada teman saya ya dulu, kan ada model guru, ada model orang ya, pendekatannya berbeda. Ada satu guru yang melakukan pendekatan misalnya pemecahan masalah di matematika misalnya, entah ini menurut titik masalah atau enggak ya. Misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 misalnya. Nah, ternyata guru itu harus dengan gaya seperti itu, padahal kadang-kadang menggunakan nalar yang lain itu bisa. Tapi kadang-kadang guru itu menyalahkan cara yang lain, padahal cara yang ditempuh untuk mendapatkan angka 2 ya, itu sebetulnya tidak satu, bisa dengan berbagai pandangan. Misalnya 3 diambil 1, 3 diambil 2 sama dengan 1, atau 3 diambil 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya ya. Kemudian ada teman saya yang menggunakan pendekatan lebih simpel lagi. Misalnya ini kunci 1 ditambah kunci 1 sama dengan 2 kunci. Untuk memberikan penjelasan kepada temannya yang kesulitan memahami angka 1 yang memang sebenarnya tidak ada, kecuali ditafsirkan dalam sebuah barang begitu ya. Nah, itu gimana, Kang? Ya, ini yang perlu disadari sejak awal, bahwa sebenarnya itu simbol-simbol. Dan simbol-simbol sebenarnya nggak ada. Jadi matematika itu hanya mengungkapkan kebenaran yang sudah ada dalam diri kita, Ustaz. Makanya hal yang pertama yang disadari ke matematika itu jangan sampai, ini pengalaman saya ngajar supaya jelas ya, praktis ya. Jadi kalau kemudian anak begini Pak, itu udah rusak, Ustaz. Matematika harus tanya ke diri sendiri. Jadi kalau sudah ngikuti gurunya, awal nggak apa-apa lah. Tapi kemudian begini lah itu udah rusak. Jadi matematika itu nggak kita melihat tapi nggak percaya. Yang saya lihat, mendengar pun nggak percaya. Jadi yang dipercaya siapa? Yang dipercaya adalah yang dititipkan Allah pada diri kita. Jadi seperti malaikat ketika itu kan, itu sebenarnya matematika itu yang ilmunya Nabi Adam pertama itu kan. Jadi kita tahu ya karena kita diberitahu. Jadi kalau masalah 1, 2 itu hanya simbol-simbol, tapi itu yang paling di dasar itu, Ustaz. Jadi hal-hal yang lain itu sebenarnya furu'iyah ya. Jadi yang paling dasar itu ya matematika itu, yang sebenarnya matematika bukan simbol-simbol itu hanya pengungkapan. Kayak misalkan ada yang bilang pulpen, pen, ada alkoholam dan macam-macam, itu hanya pengungkapan. Tapi yang sejatinya itu di diri sendiri, itu yang sangat mendasar itu. Kalau itu belum beres, yang lain itu sebenarnya cuma ini ya kita debat di furu'iyah aja. Seperti itu. Dan ini makanya penting banget kita di pesantren-pesantren orang yang nggak bisa matematika itu harus ditanamkan tauhid. Intinya kalau anak yang susah matematika itu harus ditanamkan tauhid, Ustaz. Percaya bahwa simbol-simbol itu sebenarnya nggak ada. Terus yang dipercaya siapa ya? Kamu tanya ke diri sendiri. Kalau kemudian anak dipercaya buku cetak daripada otaknya sendiri, itu udah merusak. Itu bukan pendidikan, itu sebenarnya itu penghancuran mental secara massal itu. Hafal-hafal rumus itu merusak sekali, Ustaz. Itu naudzubillah itu. Berarti salah dari awal dalam melakukan pendekatan awalnya, tidak filosofis. Ya, sekali lagi itu manjahilal asla alam yusi bil far'a abadan. Kalau kita menganggap simbol-simbol itu ada, ya udah repot. Kita bisa seperti ini, Ustaz. 1 tambah 1. Ketika di realitas 1 kambing ditambah 1 kambing sama dengan 2 kambing. Masalahnya ada nggak kambing itu yang sama? Kambingnya nggak ada yang sama, Ustaz. Itu pasti ada satunya misalnya kurang 1 hari, satunya kupingnya itu beda. Itu nggak boleh dijual seperti itu. Itu kalau melakukan pendekatan biologi peternakan salah itu. Iya, Kang ya. Ya, makanya matematika itu hanya salah satu ini ya, ada satu operasional tauhid lah. Intinya yang penting itu tauhid. Berarti matematika yang ada sekarang yang berkembang di sekolah-sekolah yang ada, itu matematika materialistis gitu ya. Ya, rusak sejak awal. Itu merusak mental sejak awal. Matematika itu kalau bahasa Arabnya ariyadiyat, Ustaz. Iya. Ariyadiyat kan berarti kan zamannya Riyadhah. Riyadhah itu kita tahu yang namanya olah batin itu kan. Jadi matematika sebenarnya lebih baik diganti olah batin, Ustaz. Digantilah. Itu bisa diinisiasi oleh Institut Agama Islam Cirebon. Matematika diganti olah batin gitu. Itu lebih sesuai ini, Ustaz, dan itu lebih membuat waras.
Berarti arahnya Latin, nanti bagaimana matematika itu tidak kehilangan ruhnya ya. ya, matematika itu ya justru membebaskan ruh dari simbol-simbol ini supaya kita tidak ini Ustaz ya, supaya kita tidak melekat pada ilusi-ilusi. Oh, berarti Jadi selama ini kita itu masuk simbol-simbol itu berarti kalau dalam Islam misalnya ya, itu kita lebih fokus pada apa ya? Pada fikih ya, atau pada jadi ritual-ritual, simbol-simbol, tapi lupa pada hakikat apa tujuan daripada berislam itu sendiri gitu ya. ya, ya kita Bagaimana pahami yang perbedaan? maknanya simbol. Simbol kan ayat ya, tanda. Jadi Ya, simbol itu digunakan. Jadi kayak kita misalkan mau media lah gitu ngambil ya. mangga, kalau dekat bisa pakai tangan. Nah, Ya, kalau terlalu tinggi kita pakai simbolnya tangga untuk sampai ya, ngambil tujuannya itu. ya, ya. Kalau misalkan tangan saya nunjuk ke bulan, itu bulan di atas. Itu kan bukan tangan kita bulan, Hmm. tapi bulan yang di atas itu. Ya, ya, ya. Nah, makanya lah segalanya itu kan simbol dari ayat Allah itu harusnya sampai kepada Gusti Allah. Nah, Berarti ini yang matematik itu tauhid banget, Ustaz. Jadi berarti itu yang memang kalau matematika yang ada kemudian simbol-simbol yang ada sebenarnya saya ingat dengan ini siapa itu namanya Albert Einstein relativitas itu berarti hakikat yang sejati itu ya kita sendiri belum bisa mencapainya. Adapun yang ada termasuk penafsiran-penafsiran yang dalam matematika yang ada sekarang itu hanya sebatas kebenaran yang relatif gitu kan ya. ya, jadi di jadi kayak ini ya, Ustaz. Ini yang banyak banyak kita tuh ini sekarang ini biar lebih jelas ya, lebih Ya. terstruktur. Kita seringkali menganggap, terutama umat Islam itu seringkali berkaitan dengan simbol-simbol itu kita kan ada 3 yang bisa kita lakukan. Kita mengagumi, kita menikmati, kita memahami. Yang terjadi kita misalkan dengan titik 2 itu kan kemudian hanya mengagumi atau Ya. menikmati ya gini. Manfaatnya apa? Ini Ya. perlu ditanyakan, Ustaz. Nah, berkaitan dengan kayak tadi ya Einstein seperti itu kan kemudian kenapa teori itu seperti itu manfaatnya? Ini detail operasionalnya gimana? Ya. Nah, kecenderungan kita ketika belajar sejarah pun kita kemudian malah ke masa lalu, bukannya kemudian hikmah masa lalu ditarik ke masa depan, tapi kita terjebak ke masa lalu, debat tentang masa lalu. Iya. Jadi kita ketika berkaitan dengan simbol apapun, simbol itu ya tidak berguna kalau tidak berguna. Iya. Jadi manfaatnya apa gitu, Ustaz? Berarti Jadi ini yang kalau kita belajar syariat itu harus belajar maqasid syariah supaya kita tahu ya nilai-nilai yang sebetulnya ingin diharapkan dari syariat itu, gitu ya? ya. Jadi kalau sesungguhnya kayak kalau kita bisa dilihat ini kan bahwa innama bu'istu litamim makarimal akhlak ya. Jadi segalanya itu untuk membentuk suatu kebiasaan yang yang baik. luhur ya baik yang sesuai dengan fitrah kita. Ya. Ini yang ya jadi di titik yang kami tekankan seperti Ustaz, ini juga banyak orang yang akibat kita itu mungkin terlalu senang dengan simbol-simbol atau apa akibatnya kita terpukau gitu, Ustaz. Ya bahkan saya kasih contoh ya, seorang guru fisika di SMA negeri di Kabupaten Tegal. Ini bayangin atom tuh menganggapnya atom itu ada, Ustaz. Bisa dilihat dengan mikroskop. Itu kan sebenarnya atom itu ya itu tuh hanya simbol aja, Ustaz. Atom itu ya hanya pikiran kita. Untuk menjelaskan sesuatu yang kita nggak lihat, kemudian orang membuat model seperti itu. Atau model nggak tahu, tapi itu bermanfaat. Kalau nuklir nah, sendiri, apa? biasanya kan Itu disamakan. sejatinya nggak ada, Ustaz. Tapi kan bermanfaat. Teori-teori itu kan hanya simbol-simbol huruf-huruf, kemudian kok kenapa bisa membuat nuklir? Kita lihat, ini banyak orang nggak sadar itu seperti itu. Kan? Saya sendiri kan belum pernah ya. 8 kan lembaga tenaga atom dan nuklir ya gitu ya. Nah, di Arab itu biasanya dimaknai dengan nawawi ya. Nuat itu biji. Nuatun biji. Nawawi itu yang bersifat atomik gitu ya. Kemudian atom sendiri saya belum pernah lihat sih gambaran bagaimana karena saya bukan orang di teknik fisika ya. Biasanya kan yang terkait dengan nuklir dan sebagainya. Sebetulnya memang nggak ada wujudnya kayaknya sih. Yo alam. Karena kita nggak bisa melihat. Coba kita kayak gini, Saya jelaskan. Ini pentingnya matematika. Iya, gimana? Ya. Oke, kayak gini, Ini matematika itu bekerjanya kayak gini. Makanya namanya batin. Saya belum pernah lihat Kang Mazhari, betul kan? Ya. Tapi saya yakin Kang Mazhari orang Cirebon. Kok bisa yakin? Atau saya yakin Kang Mazhari sekarang tidak di rumah saya. Padahal saya nggak lihat Kang Mazhari kan? Ya. Nah itu kan sebenarnya matematika kayak gitu, Ustaz. Prediksi. Walaupun tapi kan sangat meyakinkan. Ya. Saya ketemu Kang Mazhari misalkan bertamu. Ya. Misalkan saya ke Kang Mazhari ke Tegal ke sini kan. Ya. Saya tidak pernah lihat rumahnya Kang Mazhari di Cirebon, tapi saya begitu yakin bahwa ketika Kang Mazhari bertamu ke saya, Kang Mazhari itu nggak ada di sana. Ya. Itu matematika seperti itu. Yang lain itu hanya detail operasional kayak gitu. Nah, hanya manusia yang seperti itu, Ustaz.
prediksi berdasarkan ilmu yang masuk gitu ya. Ya, cuma kalau istilah prediksi kan ada kesan bisa benar bisa salah. Itu kan sangat yakin kan. Itu sangat yakin ya. Nah itu kenapa yakin? Ya prinsip tauhid. Ya seperti itu. Nah, jadi di matematika itu sebenarnya yang disebut yakin itu sejauh yang tauhidnya. Jadi proses pengembangan matematika itu bagaimana? Matematika sebenarnya tadi, misalkan ini banyak orang tanya misalnya seperti ini. Jarak dari bumi ke bulan berapa? Memang diukur. Kita konyol kan. Ya itu nggak diukur, Ustaz. Itu kita menggunakan mata batin. Mata batinnya apa? Ya matematika itu. Jadi kita bisa melihat atom, ya kita nggak tahu. Kita lihatnya pakai mata batin. Mata batinnya apa? Matematika. Kenapa kemudian Albert Einstein bisa weruh sadurunge winarah, bisa menciptakan macam-macam, bahkan namanya black hole dan sebagainya. Itu weruh, bukan winarahnya, bukan abal-abal, Ustaz. Orang lain bisa melihatnya seperti itu. Kenapa bisa weruh sadurunge winarah? Ya karena mengasah mata batin. Mata batin itu namanya matematika itu. Melalui riyadoh atau tajribah itu ya? Ya, tadi riyadoh. Ya, riyadoh kan zamannya riyadiyat itu matematika. Berarti pengalaman spiritual gitu ya? Ya, pengalaman spiritual. Matematika itu pengalaman spiritual. Matematika itu pengalaman spiritual. Jadi kalau orang matematikawan ya dia seorang sufi walaupun kadang-kadang harusnya seorang yang spiritualis. Karena matematika karena matematika berkaitan dengan realitas. Begitu. Berarti yang menemukan itu memang berdasarkan pengalaman spiritual yang sifatnya individualis gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain gitu ya. Oke, nah ini berkaitan dengan pengalaman spiritual kita bagi menjadi dua, Ustaz. Ya. Ada pengalaman spiritual yang nggak bisa dibagi. Nah ini yang memang sebaiknya nggak dibagi. Ini yang di tradisi kita di NU itu kan banyak juga cerita-cerita yang akhirnya kecampur-campur macam-macam ya. Ketika pengalaman spiritual yang nggak bisa dibagi. Iya. Pengalaman spiritualnya Kang Mas Heri dengan istrinya kan nggak dibagi kan. Nah itu pengalaman spiritual sebenarnya. Ya, misalnya dibagi. Ya, misalnya kita pernah mencerita ada guru yang belum sholat tapi katanya sudah sholat di Ka'bah kayak gitu ya. Ya, itu sebaiknya diredam, walaupun mungkin benar lah, itu kan diredam. Nah, pengalaman spiritual yang bisa dibagi salah satunya matematika. Iya. Itu pengalaman spiritual sangat mendalam dan itu weruh sadurung winarahnya sangat bukan jari-jari, bisa diuji dimanapun. Nah ini yang menarik sekali, tapi kadang-kadang bisa jadi makin bingung ya. Makin kenal tapi makin bingung, berarti makin harus banyak belajar lagi intinya begitu ya. Tahun 94 Ustaz. Dulu kenapa saya kemudian keluar dari SMA, saya pernah drop out ya. Iya. Tahun 94 saya kan SMA ini. Saya merasa tuh dibodohi sekolah, bohongi sekolah. Ya kayak saya misalkan contohnya seperti ini. Dulu saya awalnya seperti ini. Kalau pecahan ya, kalau pecahan ada dua bagian, di atas dan di bawah. Kalau di atas namanya apa, Kang? Bilangan yang di atas namanya apa? Penyebut. Pembilang penyebut. Pembilang bawahnya penyebut. Ya. Loh, kenapa penyebut disebut penyebut? Kenapa pembilang dibilang pembilang? Saya sendiri belum pernah dikasih tahu sama guru saya. Nah, itu saya juga tanya-tanya ke gurunya. Ya kayak gitu dari sana. Nah, itu yang kemudian rusak. Ketika kita menganggap jadi matematika itu rusak ketika kita belajar dari guru, belajar dari buku. Itu rusak, Ustaz. Jadi guru sama buku itu hanya perantara. Matematika itu harus dari diri sendiri. Rusak kalau kemudian mengatakan dari guru saya kayak seperti itu rusak. Iya beda dengan tadi ya. Kalau kita bicara momen matematika dengan yang namanya isnad itu kan kalau berkaitan dengan syariah itu Nabi Muhammad harus dari guru itu ya. Tapi kalau matematika kalau orang jadi guru saya gini ya itu udah rusak, udah salah. Matematika dari guru. Belajar matematika dari guru itu yang menyesatkan. Guru itu harus hanya mengantar saja. Matematika harus belajar dari diri sendiri. Kejenihan dari dalam diri sendiri. Ini kata siapa? Kata guru saya. Pasti salah. Karena kata guru. Anda belajar dari guru berarti salah. Karena matematika itu dari dalam diri sendiri. Kalau dari guru ini ya udah parah itu kan. Bagaimana? Ini Ustaz, makanya pentingnya penyebut pembilang tadi gimana? Kalau menurut Kang Toha sendiri gimana? Nah itu yang kemudian saya kemudian akhirnya drop out dari sananya, saya mencari jawaban itu. Ternyata saya mulai itu kemudian kata-kata penyebut, saya kemudian sampai pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut. Nah, ya itu jadi segala sesuatu itu bisa disamakan kalau penyebutnya sama. Nah, penyebutnya sama segala sesuatu itu apa semuanya? Ya nama Allah itu. Iya. Itu yang kemudian dari situ bukan hanya situ ya Ustaz ya. Itu hanya yang ke dalam. Yang kedua, saya mulai satu bahwa yang namanya tambah, kurang, bagi, perkalian, logaritma dan sebagainya itu tumbuh dari satu titik Ustaz. Jadi nggak ada yang namanya rumus itu sampah benar Ustaz. Itu kan kapitalis itu
Kalau belajar dengan guru ada rumusnya, itu menyesatkan. Ya, Belajar dengan guru kok ada guru. Hampir semua guru dan di Fakultas MIPA Matematika ya begitu ya. Nah, itu makanya kita pentingnya tauhid, Ustaz. Harus diyakini kita bahwa peran utama matematika itu untuk mencerdaskan bangsa, tapi yang lebih lagi itu agama, Ustaz. Agama itu harus membersihkan berhala. Ini matematika kita sekuler gitu ya? Iya, matematika sekarang udah sekuler. Berarti jauh dari sudah nilai-nilai yang semestinya ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini yang kita ya sangat wajar karena ini kan gini, Ustaz, kita harus belajar yang namanya logika itu apa ya. Ini juga banyak orang yang keliru dengan logika. Logika itu sebenarnya kan sarana untuk menjabarkan dan menguatkan prasangka. Kalau prasangkanya sekuler, ya sekuler lah. Matematika jadi sekuler itu. Walaupun anak lainnya itu fitrah, tapi kemudian disekulerkan, diyahudikan, Nasrani kan jadi seperti itu. Matematika sekarang itu matematika sekuler. Matematika itu harusnya ya semakin mengenal man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bukan man arafa dunia faqad arafa rabbah. Berarti kesimpulannya bahwasanya matematika itu kan ada ibunya, filsafat itu ya, atau tasawuf lah. Kalau dalam versi Islam, tasawuf agak berdekatan. Kalau filosofis lagi, maksudnya ke filsafat. Nah, selama ini pendekatan pembelajaran di matematika itu tidak sampai ke apa ya, radik, tidak sampai mendasar di situ ya. Hanya kulit-kulitnya saja berarti ya selama ini. Ini ya, Ustaz, ini ada ketakutan ini ya, ketakutan dengan kejelasan penyakitnya. Oh gitu. Jadi nggak, coba Ustaz pernah diajarin nggak satu sama dengan satu? Satu ditambah dua sama dengan satu tambah dua sama dengan satu tambah dua. Kan nggak pernah diajarin kan? Karena dianggap terlalu jelas. Padahal yang kejelasan itu seperti cahaya. Orang tuh terlalu takut dengan kejelasan, terlalu silau dengan cahaya. Iya, benar sekali, benar. Ini yang saya renungi kemudian. Kenapa kemudian iman itu harus diungkapkan? Amang itu mustaqim. Yang sesuatu yang jelas itu diungkapkan. Maka di matematika pun nggak ada hal yang sangat jelas itu. Padahal kalau diperiksa semua rumus-rumus matematika ditelusuri ya. Saya bukan gara-gara itu saya tak telusuri rumus-rumus. Itu rata-rata itu kejelasan tadi itu dihilangkan, Ustaz. Oh, berarti seperti sengaja dibuat rumit gitu ya? Iya, mungkin karena takut dengan kejelasan. Masa kayak gini diungkapkan? Satu sama dengan satu, masa kayak gitu? Yeah. Ketakutan dengan kejelasan, ketakutan dengan kebenaran. Padahal itu hakikat yang sejatinya begitu ya? Ya, betul seperti itu. Nah, hakikat malah disembunyikan. Itu hal yang benar-benar sangat jelas itu yang kemudian malah disembunyikan. Akibatnya matematika jadi aneh. Orang semakin bermatematika semakin berpikirnya aneh. Ini yang berarti gambarannya paling gampang itu ya, Kang Toha gitu ya? Ya, betul. Kayak gitu toh. Itu ilmu yang kita tahu tuh hanya itu. Berarti kalau ditafsirkan Kang Toha itu berkacamata, Kang Toha itu sudah penafsiran versi ya syarat ketentuan berlaku. Nah, kalau bahasa resminya itu kan ada istilah namanya 5 prinsipia, Ustaz, kalau di istilah logika. Itu kayak gitu. A sama dengan A, B sama dengan B. Nah, jadi ya hanya itu aja. Yang lain itu hanya tetap rasionalnya itu. Oke. Karena ini cuma seringkali hal yang sangat jelas ini takut diungkapkan. Oke. Saya buka termin tanya jawab lah kepada teman-teman. Barangkali mau bertanya, silakan bisa melalui chat atau bisa raise hand, nanti diaktifkan mic-nya. Silakan kepada para peserta yang ada di Zoom meeting ini. Barangkali ada yang ditanyakan kepada Kang Toha, dipersilakan. Saya pusing, Ustaz, mungkin. Pusing. Silakan diaktifkan mic-nya. Siapa ini? Aris Dwi Rahma. Ini ada Aang Hairudin, Akti Ibadur Rahman, Aris Dwi Rahma, Daryatun, Encu, Fafafa, Gilman, Hati, Heriani, Hikmatul Laili, Indah, Iskandar, Pipit. Ini banyak sekali ya ini ya. Sampai 16 orang. Silakan bagi yang mau bertanya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Ini terkait dengan tema kita ini, simbol spiritualitas mengembalikan ini. Ada yang mau tanya? Aris Birahma mau tanya? Enggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan saja pertanyaan saya. Ini kan tema kita sebentar ini. Nah, ini.
Dari Daryatun. Daryatun, tahunya pelajaran matematika pelajaran yang sangat sulit dan kadang cari alasan gimana bisa bolos dari kelas. Wah, kayak saya banget ini ya. Memang begini itu, Kang Toha. Ini pengalaman pribadi saya ya, waktu SMA khususnya. Saya kan di jurusan keagamaan. Ada IPA, ada keagamaan, ada IPS. Nah, saya di jurusan keagamaan. Di kelas, ini buka kartu sedikit ya. Di jurusan keagamaan, kalau ujian waktunya matematika, itu peserta ujian atau teman-teman itu rata-rata selesainya lebih cepat sekali, lebih cepat. Bahkan 5 menit, 10 menit ke paling cepat. Karena pakai pilihan ganda ya. Esainya paling 5 gitu dulu, zaman saya 2003-an ya, 2002, 2003. Seperti itu. Yang serius yang bisa menyelesaikan dengan jangka lebih dari setengah jam, itu hanya 1-2 orang. Dan itu pun karena malu, nggak enak sama teman-teman. Akhirnya dia dipercepat juga. Gitu ya, yang benar-benar ngerti matematika dengan versi seperti itu. Nah, kalau saya dan kawan-kawan mayoritas dari 30 orang, itu rata-rata 5-10 menit sudah selesai semua keluar. Nah, ini problemnya apa sebetulnya? Ini problem tauhid, Ustaz. Masalah tauhid tadi. Jadi ya itu tadi, kita harus menyadarkan kembali bahwa guru sesungguhnya adalah Allah. Dan matematika itu sudah dititipkan di dalam diri kita. Jadi yang asing kan hanya simbol-simbolnya, Ustaz. Jadi fitrah kita itu sudah bermatematika, cuma kemudian kita menjadi matematika sekuler, simbol-simbol itu kemudian karena lingkungan ini. Tapi intinya problem tauhid, Ustaz. Jadi kita harus kembali ke semangat la ilaha illallah, itu intinya matematika. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah, itu matematika. Jadi la ilaha illallah itu penting lah, bahkan sangat penting ketika kita mau sakarat. Tapi lebih penting lagi ketika sekarang, ketika hidup. Ketika kita bermatematika, ketika apapun tuh intinya la ilaha illallah, itu harus diungkapkan, Ustaz. Nah, kemudian yang lainnya hanya detailnya. Ketika kita mau menjelaskan rumus apa itu harusnya disadari itu. Kalaupun kemudian masih tampak lucu, ya pada diri sendirilah. Diyakini bahwa kita itu ini tetap operasional la ilaha illallah. Penjelasan semacam itu lebih detail di titik bak, buku titik bak ada kan? Ya, ada di titik bak kan saya harus menahan diri ya, Ustaz ya, karena banyak hal yang harus, karena buku kan untuk umum ya. Iya. Untuk yang ya itu pertama, itu yang kedua buku titik bak yang itu tuh lahir dari ITB sebenarnya. Itu kan berarti ijazah saya di Tertangi Rektor. Jadi itu di sana lebih berkaitan bagaimana kita melihat jagat raya dan apapun itu sebagai satu utuh berbagi dan sejatinya nggak ada. Dan Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah mengatakan watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Engkau menyangka bahwa engkau adalah kecil, jasad mungil yang tak berdaya, padahal di dalam dirimu terbentang jagat raya. Masalahnya kita kayak gitu dianggapnya puisi saja, Ustaz. Hanya dikagumi. Iya, detail operasionalnya gimana? Iya. Besar kecil kita itu tergantung apa ya, persepsi kita sendiri gitu ya. Nah, kelemahan kita itu detail operasionalnya. Menganggap kata-kata Ali bin Abi Thalib itu hanya apa sih, hanya untuk dikagumi, hanya direnungkan, untuk sofistik, untuk apa. Jadi nggak relevan untuk matematika. Kita menganggap ucapan Nabi Muhammad jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah itu hanya layak di masjid. Ketika matematika nggak layak, justru ketika di matematika lebih jernih, Ustaz. Tapi ya sekarang juga kemudian karena orang juga malas mikir, ketika membawa agama ke matematika itu seperti dipaksa-paksain, malah jadi beban lagi, itu juga masalah lagi, karena malas mikir. Nah ini juga, tapi intinya sebenarnya masalah matematika, masalah tauhid. Jadi matematika, kalau matematika detik sendiri operasionalnya gimana? Kok bisa mengatakan menggunakan kata istilah detik? Nah itu filosofinya gimana? Ya karena kita itu pengetahuan itu sudah ada di dalam diri kita. Maka yang penting adalah diungkapkan. Jadi apa yang dalam 2 detik muncul, ungkapkan saja. Salah sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah. Salah itu hanya masalah simbolnya, Ustaz. Ketika misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 6, itu kan salah ya, itu salah simbolnya. Atau apa? Jadi yang muncul dalam diri sendiri yang paling jernih itu nggak mungkin salah. Oke. Yang salah apa karena nggak hanya masalah kesepakatannya. Iya benar. Aslinya itu hanya persepsi yang sifatnya relatif, tetapi dianggap ditempatkan sebagai sebuah kebenaran. Ya, dan menyesatkan ketika kemudian ilmu dianggap dari luar ke dalam. Itu kan menyesatkan sekali. Iya. Seperti menyuntikkan gitu ya. Ya, disuntikan. Padahal ilmu sejatinya dari dalam diri diungkapkan melalui perenungan. Betul. Nah, karena kita susah mengungkapkan, itu perlunya guru dan sebagainya. Itu hanya membantu supaya. Nah, ini ada lanjutan dari tadi itu. Terus rata-rata guru matematika itu galak dari tanpa depresi. Itu sebetulnya ada hubungannya dengan, kalau saya lihat dari penjelasan Kang Toha tadi itu, memang
sesuatu yang sebetulnya bukan kebenaran tunggal, hanya sebetulnya penafsiran dari matematikawan yang tadi itu, yang apa, sekuler, kemudian masuk ke guru, dan guru itu menganggap sebagai sebuah kebenaran mutlak, apalagi dibumbui dengan kata-kata Ilmu pasti. bahwasanya matematika ilmu pasti. Nah, pasti itu kan qot'i, Jelas qot'i itu sebenarnya. satu-satunya yang absolut. Padahal sebetulnya itu sebetulnya relatif, gitu ya. Ya, ya yang pasti tadi, yang tauhid itu ya. Iya, iya, Yang lain yang itu itu ya sebenarnya salah. satu sama dengan satu, gitu kan. Ya, yang Oke. lain itu hanya digunakan karena kemanfaatannya. Oke, Itu oke. yang harus dibedakan. Yang kebenaran itu ya tauhid itu saja. Ada kebenaran yang lain lah. Kebenaran ini hanya segalanya satu, tutak dan sejatinya nggak ada. Cuma masalahnya kemudian ketika simbol-simbol kemudian dimakan, ditelan. Jadi ibarat orang makan, bukan makan isi permen, tapi bungkus permennya dimakan, ya stres lah. Jadi menganggap simbol-simbol itu ada, itu yang penyakitnya. Simbol-simbol, akhirnya kita geser-geser simbol pun. Sebetulnya simbol itu upaya yang dilakukan oleh seseorang ilmuwan untuk menjelaskan apa ya, sesuatu hakikat ya kepada orang lain, sebetulnya simbol itu ya. Ya, simbol itu kan ini qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menandainya. Ya. Nah, simbol seperti itu sebenarnya. Oh, batu jatuh kemudian simbol G. Itu sebenarnya seperti itu, Ustaz. Cuma kita hilang akarnya, Ustaz. Malah Hilang yang ruhnya. dibahas itu G-nya itu ya. Ya enggak pentingnya. Nah, kita ribut yang kulitnya, kemudian itu yang intinya malah terlupakan. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan, lagi-lagi itu, Ustaz. Jadi matematika ya riyadhah, olah batin. Jadi mudah-mudahan mungkin di Cirebon dimulai matematika olah batin. Oke. Nanti lebih dekat lagi saya harus nyari bukunya ini dulu. Apa sudah ada revisi lagi yang lebih mendalam seperti yang disampaikan secara lisan tadi? Oke, jadi ini titik baik sama lagi proses terbit ulang, Ustaz, dengan Republika, insya Allah. Jadi di situ akan, ya itu dasarnya banget ya. Dan ini termasuk di hal yang sangat ini, Ustaz. Jadi hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat dasar. Kalau prediksi? Gimana? Sekitar bulan apa? Tahun ini mudah-mudahan ya. Ini lagi direvisi, lagi dievaluasi editor. Ya. Dan tahun ini sudah bisa terbit. Nah, ini juga sambil nunggu yang buku matematika detik. Ini level A sudah lulus Puskurbook, cuma kemarin corona, jadi belum bisa terbit massal. Mudah-mudahan juga tahun ini. Jadi bisa nyambung detail operasional dari detik itu, salah satunya ini matematika detik. Karena kalau bicara titik bak sama matematika detik, ini kan kalau di Indonesia atau yang pernah bersuara terkait ini kan Kang Toha. Nah, di dunia ini selain Kang Toha ada lagi nggak? Maksudnya orang yang biasa diajak diskusi atau mungkin guru secara pernah ketemu atau mitra gitu, ada nggak? Ini yang salah satu yang membuat saya mantap untuk menerbitkan ulang itu, kemarin ada guru besar matematika di Amerika Serikat. Jadi namanya Agus Hasan Budianto. Jadi orang Indonesia sih, ngajar di Amerika Serikat, guru besar matematika. Sampai sekarang dia tertarik dengan titik B. Iya, dia tertarik dengan titik B. Ya salah satunya tadi kan berkaitan dengan banyak orang yang hal yang sangat dasar tuh malah nggak sadar. 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu kan kesesatan, Ustaz. Kesesatan yang disebarluaskan karena nggak dibatasi jadi sesat kan. Nah, beliau pesan titik B itu ongkos kirimnya tuh sampai 1.250.000 lebih, Ustaz, ke New York. Ya, itu berarti kan, wah ini berarti sesuatu yang menarik lah. Jadi sesuatu yang menarik, dan mudah-mudahan bukan hanya Amerika saja nanti yang baca titik B, juga Indonesia lah. Kayak gitu, Ustaz. Oke, mudah-mudahan. Dan terakhir, ini nggak mungkin orang lain yang tahu, Ustaz. Ini tauhid itu Islam banget. Jadi kita nggak mungkin berharap orang-orang kafir lah kemudian menemukan tauhid seperti ini. Mereka hanya mungkin mendekati ini ya, tapi keyakinannya sangat dasar. Tauhid itu kan di umat Islam. Oke, pertanyaan terakhir Kang ini. Pertanyaan terakhir. Kalau matematika sendiri, kalau saya kan baru belajar matematika dengan tafsir sebagaimana guru yang disampaikan. Nah, belum pada sejarah matematika sendiri di dalam dunia ini. Ini pertama kali yang menemukan itu siapa dan inspirasinya dari mana, dan kok bisa sampai terjadi apa ya, semacam distorsi pemahaman, bisa sampai mengarah kepada sekularisme matematika itu sendiri, bagaimana? Matematika itu yang menemukan Nabi Adam, Ustaz. Ketika ambihum bi asma'ihim itu mulai matematika itu. Jadi ketika benda ditandai itu kemudian matematika. Benda diberi nama itu matematika. Nah, itu matematika itu ditemukan Nabi Adam. Dan Nabi Adam gurunya siapa? Ya gurunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya belajar matematika itu
Kalau kemudian kita menganggap ini dari guru itu sudah sesat. Ya. Guru itu hanya penyampai. Ketika kita mengatakan 1 tambah 2 sama dengan 3, kata siapa? Kata guru itu sudah sesat. Jangan sampai kemudian kata guru. Nah, ini jadi kita guru matematika itu ditemukan oleh Nabi Adam, gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya berlaku ke Nabi Adam, kepada kita semua. Jadi kalau mau belajar matematika, istafti kol baka, minta fatwalah pada hati kita. Berarti hasil natijahnya bisa diambil kesimpulan bahwasanya matematika disebut sebagai ilmu pasti itu sebuah kesesatan berarti ya. Yang pasti itu tauhidnya ya. Fondasinya itu. Maksudnya kalau matematika yang sekarang hitung-hitungan itu dianggap sebagai ilmu pasti, itu berarti nggak benar. Pasti lucu, Ustaz. Nggak benar. Pasti lucu sebenarnya. Ya saya sering mengatakan kalau matematika ilmu pasti lucu. Sebenarnya kalau matematika diajar itu pasti lucu, Ustaz. Iya. Jadi banyak hal yang lucu-lucunya lah sebenarnya. Kenapa ik tambah ik kenapa? Berarti seperti ini kan. Dalam ilmu nahwu shorof itu kan ilmu alatnya. Ya. Ilmu alat itu selalu berkembang gitu ya. Selalu berkembang. Selalu kita dikotomikan bahwasanya ilmu itu ada ilmu sosial, ada ilmu matematika atau ilmu pasti. Sehingga namanya ilmu pasti itu ya nggak bisa diganggu-gugat, harus itu gitu ya. Muaranya pada absolutisme. Sementara ilmu sosial kan selalu berkembang. Berkembang itu sesuai dengan pengalaman atau empirik, pengalaman empirik dari seseorang menemukan suatu gejala, memahami suatu gejala, kemudian ada penafsiran-penafsiran lain yang sebenarnya kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan hasil pengalaman secara empiris itu. Nah, kenapa di matematika bisa sampai dianggap sebuah ilmu pasti dan nggak bisa menerima kebenaran lain? Oke, gini Ustaz. Jadi saya ingin memperjelaskan tentang bagaimana matematika tumbuh ya. Matematika tumbuh dari biji ya. Matematika tumbuh dari biji tauhid sebenarnya, atau bahasa sekulernya prima principia itu. Nah, matematika itu postulat pertama, dalil pertama itu apa? Matematika la raiba fi. Matematika selalu benar. Kalau kemudian kita mendapatkan di matematika nggak benar, terus bagaimana? Kita kembali ke postulat pertama, yaitu matematika selalu benar. Itu bertemunya kayak gitu, Ustaz. Muter-muter aja ya. Ya, memang kan seperti itu. Misalkan kita kan, jadi matematika itu sampai sekarang pun belum bisa memahami titik itu apa. Titik itu apa? Titik ada nggak sih kan? Kita nganggap itu titik itu. Titik yang kita buat itu bukan titik, itu kan ada luasnya. Itu kita buat titik, itu lebih besar dari virus corona itu. Itu bukan titik, itu hanya simbol titik. Nah, jadi matematika pun itu sebenarnya kan upaya memahami titik. Sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Ketika matematika diterapkan ternyata ada kegagalan, kemudian diperbaiki lagi, berkembang itu karena supaya bagaimana konsisten bertauhid. Oke. Jadi matematika itu hanya berusaha untuk konsisten bertauhid itu. Luar biasa ya. Berarti saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Tapi selain pencerahan juga kadang-kadang bisa jadikan semakin bingung gitu ya. Tapi memang pengetahuan begitu kan ya. Semakin bingung maka semakin bagus ya. Dan harus bingung, Ustaz. Iya. Ya. Pengalaman ini pembaca titik batu ya saya ceritakan itu ada sampai gila, Ustaz. Jadi di Tegal tahun 2000 ya di Tegal sempat heboh, itu ketua OSIS SMA Negeri 1 Tegal. Itu pas tengah hari itu teriak-teriak, baca, dan ketika teriak-teriak pegang bukunya titik B. Oh gitu. Ya, makanya kan saya diminta untuk menyembuhkan, ini biangnya titik B sih gitu. Nah, anak itu ternyata memang stres betulan, makanya dia itu sempat tinggal kelas ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah lulus dari Taiwan, molekular biologi. Tapi ketika ditanya memang gara-gara memahami titik B. Ya saya nggak berani ditanya. Dan salah satu syarat titik B itu bahasa nggak harus diucapkan. Jadi ketika saya datang pun saya nggak ngomong apa-apa. Setrum, Ustaz. Jadi ketika diucapkan malah ini ya, malah jadi jadi menurunlah nilainya. Jadi hal-hal yang sangat penting itu nggak bisa diceritakan, Ustaz ya. Dan hal-hal yang bisa diceritakan adalah hal yang diceritakan. Berat. Hal-hal yang makanya ini di NU tuh sangat ya mudah-mudahan yang cerita-cerita aneh itu ya mungkin ada lah cerita-cerita itu kemudian tapi diredam maksudnya. Itu yang membuat orang jadi aneh kan itu. Tapi satu sisi pemahaman matematika seperti ini itu bisa jadi semakin berat dalam satu sisi karena kita butuh mikir secara filosofis. Tapi satu sisi semakin mengatakan bahwasanya ternyata aslinya matematika itu nggak begitu. Tetapi ya matematika itu sesuatu yang kalau kita memahami secara esensial, secara itu maka nggak serumit simbol-simbol yang ada itu, yang sangat banyak dengan ya itu punya penafsiran-penafsiran yang untuk mendekatkan, memberikan simbol itu untuk mendekatkan
pembaca nanti berikutnya untuk memahami hakikat, begitu ya? Aslinya seperti itu, Kang, ya? Ya, ya, jadi kita perlu simbol itu untuk dilampaui, bukan Ya, kemudian untuk membicarakan diri. oke. Jadi simbol itu digunakan untuk mendapatkan realitas yang lebih dalam. Oke, karena Bukan ini kemudian terpenjara. oke, berarti kita selama ini terpenjara dalam simbol, baik di dalam matematika maupun dalam beragama itu sendiri. Simbol Ya, fikih, simbol syariat, itu malah kita terjebak pada itu, tapi lupa pada hakikat atau esensi dari beragama itu sendiri. ya, Oke. ya, Demi untuk kalau mendapatkan surga, rela menyalahkan orang lain, rela membunuh, rela ini gitu ya. Padahal hakikatnya bukan di situ. Hakikatnya adalah untuk berbuat baik kepada sesama dan mengenal pencipta alam semesta gitu. Gitu ya, Ustaz ya? ya, betul. Oke, saya beri kesempatan untuk closing statement karena ini sudah jam 10:06, ada lebih dari 6 menit. Kami persilakan kepada Kang Ahmad Taha untuk menutup perjumpaan pada kesempatan pagi ini. Nanti kita dilanjutkan pada pertemuan yang berikut-berikutnya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Silakan, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 11 Januari 2020, 1 tahun yang lalu, saya diundang PCNU ya, jadi bicara di lingkungan NU. Di situ ada hadir Ketua PCNU Kota Tegal dan Rois Suriah Kota Tegal. Ya, ini senang sekali saya diundang di lingkungan NU ya. Tadi ini di pamfletnya warnanya hijau. Jadi walaupun di sini yang hadir itu bukan hanya NU, tapi ini pengundangnya tuh NU ISNU. Ini saya buka kedoknya ini. Nah, ini kenapa NU menjadi penting? Karena NU itu semua orang Indonesia itu NU kecuali yang nggak mau. Ilaman abad. Nah, kita akan jelas bahwa maju mundurnya Indonesia ya terutama di orang-orang NU karena yang mayoritas ini ya. Dan umat Islam itu akan selalu terbelakang kalau kemudian imannya itu lucu-lucuan. Imannya itu omong kosong. Iman yang omong kosong itu apa? Iman yang tidak berbuah inovasi. Kalau di NU itu dibiasakan di akhir suatu pertemuan membacakan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dibaca berulang-ulang bahwa iman itu harus berbuah inovasi. Iman itu harus dilanjutkan dengan amilus solihat. Ini sesuatu yang diulang-ulang, tapi kadang-kadang sesuatu yang diulang-ulang itu kemudian orang malah jadi nggak sadar. Bukan harusnya semakin kuat, tapi kadang-kadang malah menjadi nggak sadar. Jadi iman akan jadi omong kosong, itu kalau tidak berbuah inovasi. Itu adalah inti dari matematika. Itu adalah inti dari beragama. Qul amantu billahi tsumastaqim. Lah, masalahnya adalah bagaimana iman berbuah inovasi. Iman kalau di matematika itu disebut sebagai aksioma. Aksioma itu yang kita terima begitu saja. Tapi masalahnya ketika diterima begitu saja itu terus bagaimana? Bagaimana supaya tumbuh? Nah, untuk bisa menumbuhkan sesuatu yang sangat jelas, aksioma itu bukan dibuktikan. Aksioma itu dilanjutkan. Jadi dilanjutkan dengan amal berkaitan dengan keagamaan seperti itu. Nah, untuk menerjemahkan aksioma itu kita harus berpikir. Sayangnya umat Islam itu terpaku hanya pada satu kaki berpikir, yaitu ilmu mantik yang diasah di otak, diasah di umat Islam itu logikanya hanya logika ucap dengar, logika yang berkaitan dengan samun, logika yang berkaitan dengan visual, dengan basar itu kurang dilatih. Jadi wajar umat Islam itu yang dilatih mantik karena Al-Quran, As-Sunnah itu kan bersifat lafdiyah. Lafdiyah, maka kemudian yang berkembang pun logika yang berkaitan dengan lafdiyah, logika mantik. Nah, untuk kita bisa memahami ayat Allah yang lain, yaitu alam semesta, kita harus mengasah logika yang lain, yaitu logika visual. Logika visual itu logika matematika. Matematika itu bahasa visual. Jadi matematika sesungguhnya adalah olah batin. Kalau kita mau kembali ke hitoh matematika adalah riyadiyat. Riyadiyat adalah kumpulan dari riyadoh. Jadi tidak ada yang lebih bagus bagi hati kalau kata Ibnu Athaillah daripada kita kemudian uzlah untuk kemudian berpikir. Nah, berpikir bagaimana? Ini yang sangat menyedihkan ketika kenapa kamu tidak berpikir, itu seolah-olah itu malah yang mengucapkan orang kafir kepada umat Islam. Ini sangat mengerikan dan selamanya umat Islam akan terbelakang dan bangga dengan
keterjajahan kalau kemudian imannya itu hanya lucu-lucuan, ilmunya itu hanya omong kosong. Iman yang hanya omong kosong adalah iman yang tidak berbuah inovasi. Demikian Kang Mas Hari, mudah-mudahan mulai dari Cirebon matematika diganti dengan olah batin. Oke, luar biasa. Ini saya harus tepuk tangan, ini aplaus buat Kang Toha. Hari ini, pagi ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Yang awalnya saya tersesat dalam matematika dan saya sendiri matematika itu menjadi benci dengan matematika sampai teman-teman bilang matematika makin tekun makin tidak karuan. Akhirnya dengan bertemu dengan Kang Toha pagi ini bisa berbincang-bincang ya, bertanya-tanya terkait masalah matematika detik dan titik bak ini, ternyata kita menghasilkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan ini menurut versi saya adalah bahwasanya kita selama ini hanya terjebak pada simbol-simbol dari matematika itu sendiri, tetapi melupakan esensi daripada matematika, yaitu ketika kita sudah percaya pada satu hakikat, itu tidak cukup di situ, tapi bagaimana berbuah pada sebuah amal soleh atau inovasi-inovasi yang sebetulnya menjadi inti ya daripada tujuan itu, menjadi inti daripada sebuah hakikat itu sendiri. Mungkin seperti itu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surat Al-Asr yang menjadi inspirasi daripada titik bak ini bisa jadi ya, atau matematika detik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat pada kebaikan dan kesabaran dan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat, inspirasi daripada surat Al-Asr ini, sehingga iman kita tidak sekedar dalam kepercayaan yang bisa kita nikmati sendiri, tetapi berbuah pada kebaikan, pada inovasi-inovasi yang mengantarkan kita sendiri dan umat sekitar kita ini menjadi orang yang berdaya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih dari saya ya kepada Kang Ahmad Toha Fas serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari saya mohon maaf yang sebesarnya bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.